Yang paling menyakitkan bukan fitnahnya, tapi cara dia memutar cerita hingga korban terlihat jahat, sementara dia berdiri seolah manusia paling tersakiti. Ia tidak sekadar berbohong, ia mengatur alur, memilih kata, dan memainkan emosi orang lain agar cerita itu terasa benar. Perlahan, ia menggeser kenyataan, sampai orang-orang tidak lagi bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi langsung percaya pada apa yang paling meyakinkan di telinga mereka. Ia tahu betul bagaimana simpati bekerja. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus menampilkan luka. Semua disusun rapi, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memenangkan pandangan. Dan di saat yang sama, korban dipaksa berdiri dalam posisi yang sulit. Bersuara dianggap membela diri, diam dianggap mengakui. Lebih menyakitkan lagi, kebohongan itu tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh persepsi, oleh bisikan, oleh orang-orang yang hanya melihat dari satu sisi. Sedikit demi sedikit citra itu terbentuk, bukan dari fakta tetapi dari pengulangan cerita yang sama, sampai akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Sementara itu, yang benar memilih diam bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tidak ingin merendahkan diri pada permainan yang sama. Ada harga diri yang dijaga, ada batas yang tidak ingin dilanggar. Namun diam yang dipilih dengan kesadaran seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Dan disitulah luka itu terasa semakin dalam, ketika kebenaran tidak hanya disembunyikan, tetapi juga diputarbalikkan. Namun waktu tidak pernah benar-benar berpihak pada kebohongan. Ia mungkin memberi ruang untuk sementara, tetapi tidak untuk selamanya. Karena kebohongan butuh terus dijaga, terus diperkuat, terus ditutup dari celah-celah yang bisa membongkarnya. Sedangkan kebenaran tidak membutuhkan semua itu. Ia hanya butuh waktu untuk muncul kembali ke permukaan. Dan saat waktu itu tiba, semua akan terlihat dengan jelas. Siapa yang selama ini berperan, siapa yang selama ini bertahan. Siapa yang berbicara untuk membela kebenaran, dan siapa yang berbicara untuk menutupi kenyataan. Pada akhirnya, bukan seberapa rapi cerita itu disusun yang akan bertahan, tetapi seberapa jujur kenyataan itu berdiri.